Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasulahu ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha rahimakumullah. Tiada ungkapan hati yang paling dalam kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita berupaya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, kita berupaya semaksimal mungkin menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar menjadi hamba-Nya yang mendapatkan kebahagiaan, keselamatan baik di dunia lebih-lebih di akhirat kelak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Masyaallah muslimin, saat ini kita tengah berada di lapangan di halaman Masjid Al-Ghafur, hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Idul Adha sekaligus rangkaian khutbah Idul Adha pada pagi yang amat sangat penuh dengan keberkahan. Ini adalah merupakan rahmat atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Sekedar berdoa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, telah kita kumandangkan takbir, tahlil dan tahmid semalam sebagai bentuk takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai upaya kita senantiasa zikrullah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan upaya kita untuk menjadi hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan. Tiada kebahagiaan dalam hidup kita
kecuali kita senantiasa memperbanyak zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, kita patut bersyukur pula saat ini kita hadir dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, Allah berikan rezeki yang penuh dengan keberkahan, dan kita rasakan nikmat Allah Subhanahu wa taala tiada henti-hentinya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak akan mampu menghitung seberapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak perintahkan untuk menghitung jumlah nikmatnya, tetapi Allah perintahkan hanya bersyukur atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, hikmah dan keutamaan rahasia di balik Idul Adha amat sangat banyak. Ada beberapa hal yang pada kesempatan Idul Adha ini kita sampaikan. Yang pertama, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua kita. Allah berfirman, "Fa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna asy-syirka la dzulmun 'adzim wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayya ilayya al-masir." Kenapa kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus bersyukur kepada kedua orang tua kita? Perlu untuk senantiasa kita tanamkan dalam diri kita. Kita ada di dunia ini karena jasa kedua orang tua kita. Kita mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita karena jasa kedua orang tua kita. Orang tua kita yang melahirkan, membesarkan, mendidik, merawat, menyekolahkan, sampai kemudian kita mengenal apa yang benar dan apa yang salah. Kemudian kita tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian ibunda kita tercinta hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahnin, mengandungnya dalam keadaan susah payah, taruhannya nyawa. Tidak itu cukup, tetapi wa fisaluhu fi 'amain, menyusui selama 2 tahun lamanya. Karena itu bagaimanapun keadaan kita, apalagi saat kita berbahagia di Idul Adha ini, ungkapan syukur kita selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa ingat dan bersyukur, berterima kasih atas jasa kedua orang tua kita. Saat ini kita hadir, barangkali orang tua kita yang tua renta tidak bisa hadir karena umur, atau orang tua kita yang telah tiada, maka ungkapan syukur dan terima kasih kepada kedua orang tua di saat kita berbahagia, di saat kita mendapatkan nikmat, di saat kita sukses, maka kita harus ingat jasa-jasa kedua orang tua kita. Masyaallah muslimin, sidang Idul Adha rahimahullah, ini poin penting yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita. Kehadiran kita di dunia karena jasa yang amat sangat besar pada kedua orang tua kita. Jangan kita ingin bahagia lalu kita tidak membahagiakan orang tua kita. Saat susah, orang tua ingat kepada kita. Saat kita senang, orang tua juga ingat kepada kita. Tetapi bagaimana dengan kita? Kita kadang ingat orang tua kita saat kita sedih, saat kita tertimpa musibah baru ingat. Tetapi kemudian ketika mendapat nikmat anugerah keberhasilan, kadang kita lupa kepada orang tua kita. Masyaallah muslimin. Yang kedua, Idul Adha itu pelajaran yang sangat berharga. Adalah kehadiran sosok Ismail yang amat sangat lucu, bijaksana,
dan amat sangat soleh saat dia masih kecil. Kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk senantiasa mendidik anak-anak kita. Kewajiban kita tarbiyatul aulad, mendidik anak-anak kita, seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam saat mendidik keluarganya, terutama mendidik anaknya yang satu-satunya. Terbukti kesolehan Ismail yang masih kecil. Suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih dirinya, anak satu-satunya. Kemudian apa yang disampaikan oleh anaknya? Falamma balagha ma'al sa'ya ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Satu malam saya bermimpi anakku, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapat wahai anakku yang kami cintai, yang kami kasihi, yang kami sayangi? Bagaimana ungkapan Ismail yang masih usia kecil? Dia dengan amat sangat tegas mengungkapkan, ya abati, hai ayahku yang juga kami cintai, if'an, laksanakannya, lakukanlah, segera ayah, jangan lama-lama. Ini perintah Allah, if'al ma tu'mar, laksanakanlah kalau diperintah Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan seorang anak yang masih polos, yang tidak punya dosa, yang itu hasil didikan keluarga yang amat sangat menjadi contoh dan teladan bagi kita semua sepanjang sejarah kita. Ketika kemudian menjawab seperti itu, maka Nabi Ibrahim dengan perasaan bangga tetapi sedih, if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah nasabin. Hei ayah, laksanakan, jangan lama-lama, pasti akan kami dapati kami orang-orang yang sabar. Dari kisah yang sangat amat fenomenal ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sesungguhnya mendidik putra putri kita ini tidak sembarangan, harus dengan pendidikan yang benar-benar disiapkan jauh-jauh hari. Bagaimana Nabi Ibrahim untuk berupaya mencetak kader terbaik, beliau berdoa saat beliau punya anak, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Bahkan doa yang kita panjatkan setiap saat, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pelajaran penting kita sebagai orang tua, kalau kita ingin menjadikan putra putri kita, generasi kita saleh dan salihah, jangan berhenti berdoa siang malam, jangan putus asa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencetak generasi Rabbani, generasi saleh dan salihah, generasi qurrata a'yun, generasi yang terbaik pada masanya. Terus berdoa dan rintihan doa orang tua, baik ayah maupun ibu, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, karena doa orang yang beriman kepada anaknya seakan seperti doa Nabi untuk umatnya akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bosan berdoa, terutama di keheningan malam saat kita bertawajuh munajat, doa di malam hari selepas sholat tahajud, selepas yang mulai, jangan terus lupa berdoa. Ya Allah, berikan kami anak-anak yang salihah. Allahumma ja'alna wa auladana wa azwajina wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil tuqa wa la taj'alna wa iyyahum an syarril ghair. Orang tua yang diharapkan
kepada anak-anaknya bukan harta, bukan pangkat, bukan jabatan, tetapi harapannya menjadi putra putri yang soleh. Bukankah Rasulullah SAW telah menegaskan, "Idza mata ibnu Adam inqata'ahu illa bi salasin, shadaqatin jariyah, aw ilmin yutafa'u bih, aw waladin salih yad'u lahu." Jika kita semua anak Adam telah tiada, dipanggil Allah Subhanahu wa taala, semua amal kita putus. Tidak bisa sholat lagi, tidak bisa puasa lagi, tidak bisa membaca Al-Quran lagi, kecuali yang mengalir terus adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan terutama anak-anak yang salehah yang senantiasa mendoakan kita selepas kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah Allah, doa kita kepada Allah, munajat kita kepada Allah, takarruf kita kepada Allah, menghantarkan anak menjadi anak yang saleh dan salehah. Tidak cukup doa, tapi upaya kita mendidiknya, membesarkannya, menyekolahkannya dengan pendidikan yang terbaik. Saat ini kita bangga mungkin anak kita tengah lulus TK naik ke SD, SD naik ke SMP, SMP naik ke SMA. Bahkan kita bangga anak kita lulus masuk perguruan tinggi negeri yang kita harapkan. Kita bangga sekali. Tapi jangan lupa, terus ingat bahwa kalau kita hanya mendidik anak-anak kita dalam urusan materi, urusan dunia, maka tidak cukup bekali anak-anak kita dengan pendidikan agama yang cukup, dengan pendidikan karakter agama yang cukup, dengan pengenalan Al-Quran sedini mungkin. Kita sedang anak-anak kita menjadi hafidhah, menghafal Al-Quran, yang senantiasa menggenggam Al-Quran di mana saja berada. Ketika Al-Quran ada dalam dada anak-anak kita, dalam lesan anak kita, dalam gerak langkah anak kita, maka dimanapun anak kita berada, kita akan menjadi tenang dan bahagia. Karena anak kita dididik hidupnya dengan Al-Quran. Masyaallah muslimin, jamaah Idul Rahimahullah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian pelajaran yang sangat berharga lagi, kita ini dalam hidup kita hendaknya senantiasa meneguhkan untuk menguatkan tali akidah kita, menguatkan nilai ibadah kita, kemudian berupaya senantiasa menjadikan kita orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk menyembelih korban. Itu bentuk nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang Allah nilai dari pengorbanan kita, menyembelih hewan korban yang kita cintai, tidaklah darah dagingnya, la yanaluhu mahawala dimaluha walaki yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai darah dan daging yang kita sembelih dan korban kita, tetapi yang sampai adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hiasi hidup kita dengan amal saleh yang tidak akan pernah terputus, karena bekal hidup kita hanyalah iman dan amal saleh. Dan pelajaran berikutnya yang lebih penting adalah dalam hidup kita itu butuh perjuangan butuh pengorbanan butuh keikhlasan. Apa yang kita perjuangkan dalam hidup kita ini harus senantiasa terus kita teguhkan. Kenapa? Karena al-hayat aqidatun wa jihadun. Sesungguhnya kehidupan, hakikat sebuah kehidupan adalah meyakini, meneguhkan, dan sekaligus mempertahankan nilai-nilai akidah kita yang telah ditanamkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa jihadun, dan berupaya bersungguh-sungguh untuk mengupayakan berada terus di jalannya Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Jangan sekali-kali hidup kita keluar dari apa yang Allah ridhoi. Hidup itu perjuangan,
Hidup itu penuh dengan tantangan, hidup itu penuh dengan godaan, penuh dengan ujian. Seperti ujian Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti. Seperti ujian beratnya orang ketika menjalankan ibadah haji dan umroh, berat sekali. Ibadah terberat ketika saudara kita tengah menjalankan ibadah haji di tanah suci. Jika kita di tahun ini tidak bisa melangkahkan kaki, menginjakkan kaki kita di tanah suci, tetapi jangan lupa, jangan kotori bumi Allah dengan kemaksiatan. Jangan kotori bumi Allah dengan kemaksiatan, karena seluruh permukaan bumi adalah hamparan sajadah yang suci. Sungguh pun saat ini Allah belum panggil kita ke tanah suci, tapi jangan diri kita lumuri dengan dosa, hiasi hidup kita dengan amal-amal yang terbaik. Jika kita tidak bisa wukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, maka hendaknya kita wukuf, berhenti untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa lagi. Jika kita tidak bisa bermalam di Musdalifah, kita bisa mengisi di sepertiga malam dengan munajat, dengan doa, dengan rintihan tangis kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak bisa berlari-lari kecil saat saudara kita sedang sa'i, kita bisa berlari-lari menyongsong setiap amal soleh. Jangan kemudian kita berhenti untuk beramal soleh. Saat ada kesempatan untuk beramal soleh, segera lari, lakukan yang terbaik. Jangan tunda-tunda untuk beramal soleh. Jika kita tidak bisa mengunjungi Baitullah dengan kita tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah saat ini, tapi kita bisa mendatangi masjid-masjid Allah. Kita bisa mengunjungi masjid-masjid Allah saat ada kumandang azan 5 waktu, bergegas berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jangan lupakan untuk senantiasa mendatangi masjid. Jika kita tidak bisa mengenakan pakaian putih saat kita berihram, kita bisa mengenakan pakaian takwa. Pakaian takwa kita bawa kemanapun dan dimanapun, karena sesungguhnya sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Bahkan seandainya saat ini Allah belum takdirkan kita untuk segera berkorban dengan hewan sapi maupun kambing, tapi kita bisa berkorban dengan menyembelih nafsu kita. Kita sembelih nafsu kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, untuk menyembelih sifat-sifat kesombongan dan sifat-sifat iri hati, dengki, semua sifat-sifat jelek kita sembelih saat ini. Kalau kemudian kita tidak berkesempatan Allah berikan rezeki di tahun ini, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjang umur, rezeki yang berkah. Allah berikan kita semua amal ibadah kita mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai puncaknya hari ini tanggal 10 Dzulhijjah dengan kita salat Idul Adha dan penyembelihan kurban. Mudah-mudahan semua diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qasmi innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayatin hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar.
akbar wa lillahil hamd. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'a ya qadiyal hajat. Allahumma salli ala muslimina wa 'afina wal muslimin wa'fu 'anna wa 'anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ib dunya wad din. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Ghaffar ya Ghafur, ampuni semua dosa-dosa kami. Ampuni semua dosa-dosa kami. Dosa kedua orang tua kami, dosa ayah ibu kami, dosa kakek nenek kami. Beliau yang amat sangat berjasa dalam hidup kami. Dosa para guru-guru kami, dosa para guru-guru kami ya Allah. Dosa teman-teman kami, saudara kami, tetangga kami, jamaah kami, dosa para pemimpin kami, dosa semua orang Islam baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Dan hanya dengan rahmat dan ampunan ya Allah, ampunan dosa, rintihan doa kami untuk senantiasa kami berupaya agar Engkau mengampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, terimalah amal ibadah kami, terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah udhiyah kami, terimalah pengorbanan kami, terimalah semua amal ibadah kami, terimalah zikir kami. Ya Rabb, jangan jadikan kami jadi hamba-Mu yang kufur. Berikan kami hamba-Mu yang bersyukur atas nikmat ya Allah. Jangan kami jadikan hamba-Mu yang putus asa. Jangankan ya Allah, berikan kepada kami semua hamba-Mu yang senantiasa bersabar atas semua ujian telah berikan kepada kami. Berikan kami hamba-Mu senantiasa meneguhkan diri kami istiqomah di jalan ya Allah. Jauhkan kami dari segala ujian, cobaan, mara bahaya dan semua fitnah dunia, fitnah alam barzah dan fitnah akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar wa lillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi